Halo teman-teman, di tutorial yang ke-15 kita akan belajar bagaimana caranya membuat JSON Web Token di FastAPI Framework. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Halo Vino Tutorial. Playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Untuk bisa mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga nanti mendownload repositorinya di github.com/halovina/fastapi tutorial. Khusus untuk tutorial yang ke-15 ini, nanti teman-teman bisa check out dari brand password hashing. Jadi di sini saya telah mengupload beberapa sampel code yang bisa teman-teman ikuti. Kita langsung ke text editor, pastikan teman-teman telah mendownload repositorinya. Kemudian teman-teman bisa menginstal library. Library yang kita gunakan adalah PyJWT. Jadi kita berpindah ke Python Virtual Environment. Tinggal kita install pip install pyjwt. Sorry, typo. Proses instalasinya selesai, setelah kita menginstal library-nya, teman-teman bisa berpindah ke directory models, kemudian ke user, buka file pwd.py. Sebelumnya kita telah membuat password hashing. Jadi kalau teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya di YouTube channel di Halo Vino Tutorial, teman-teman akan menemukan di part yang ke-14 tentang bagaimana caranya kita membuat password encryptor menggunakan passlib untuk FastAPI Framework. Kita kembali ke text editor, kita import dulu library-nya, import jwt. Terus kita bikin dulu akses token ya. Jadi kita akan bikin fungsi untuk meng-create akses token. Create access token. Data bentuknya dictionary. Expired delta. Ini bentuknya time delta. Jadi kita perlu mengimport library from datetime, library datetime. Time import time delta. Terus kita tambahkan di sini tipenya adalah time delta. Jika value-nya adalah none, kita set none. Nanti kita akan set jika value-nya none, otomatis nanti akan kita create default dari si time deltanya. Bikin file, saya namakan di sini tuh encode. Kita encode dulu ke dalam bentuk binary, tinggal data dot copy. Jadi ini bentuknya dictionary ya, dictionary data dot copy. Terus jika expert delta is exist, expired delta sama dengan data time. Kita import dulu method datetime dot now time zone. Kita set time zone-nya time zone dot utc plus expired delta. Jadi ini menandakan bahwa ketika kita sudah men-set berapa menit akan expired, nanti kita setting dalam bentuk menit. Jika kita sudah men-setnya, maka nanti akan kita tambahkan waktu sekarang dalam format UTC ditambahkan dengan 15 menit kemudian misalnya. Ini adalah nanti nilainya bisa dalam menit.
Else, jika expired delta-nya ini none atau not exist ya di setting, maka kita bisa men-set defaultnya jadi datetime datetime.now timezone.utc plus time delta, formatnya kalau kita lihat di sini day, second, microsecond, bisa juga menit, dalam menit, atau kita set misalnya menit aja deh, menit. Kita set misalnya defaultnya adalah 5 menit. Oke, selanjutnya kita tambahkan kita update dictionary-nya .update. Nah, ini kerennya Python tuh kita bisa langsung bermain dengan bisa dengan mudah bermain dengan dictionary. Kita tambahkan di sini misalnya atau saya tambahkan misalnya expired-nya adalah expired delta. Ini saya ganti deh, ininya apa namanya, variable name-nya expired. Oke. Oh, bentuknya adalah dictionary. Bentuknya dictionary. Kita akan mengupdate atau menambahkan yang baru menjadi expirednya menjadi ada key atau objek expired. Selanjutnya kita bisa langsung encode. Kita bikin variabel misalnya encode. Misalnya saya namakan JWT encode. Sebenarnya bisa langsung sih, kita return aja deh. Kita return jwt.encode. To encode ini adalah, kalau kita lihat di sini ada pilotnya, to encode yang tadi sudah kita modifikasi pilot, kita tambahkan expired date-nya. To encode, terus kalau kita lihat ada key, berarti kita tambahkan di sini key. Kita bisa set gini ya, pilot sama dengan to encode. Key-nya adalah kita perlu mengimport OS import. Jadi saya menggunakan variable environment untuk menyimpan script key-nya. os.getInv script key. Setelah itu algoritma yang kita gunakan, kita tinggal pilih di sini ada nih algoritma HS256. Algoritma kita set HS256. Kemudian kita save. Setelah teman-teman membuat metode create access token ya, teman-teman sekarang tinggal berpindah ke directory routers yang ada di directory roster, kemudian user.py. Di sini kita bisa memodifikasi. Sebelumnya kita import dulu. Tambahkan pwd. Terus sekarang kita bikin kita kembali ke sini. Tambahkan misalnya di sini nanti kalau sukses berarti akan ada apa aja? Access token
Terus ada token type. Token type. The token type. Oke, kita panggil dulu metode yang sudah kita bikin di file pwd.py. Kalau kita panggil misalnya pwd bikin variabel dulu ya, access token sama dengan pwd create access token. Ada apa aja di sini? Ada dictionary. Oke. Misalnya di sini saya bikin kita set token expired. Expirednya saya setting misalnya di sini 30 atau 5 menit samain. Kita bisa langsung, karena tipenya time delta, berarti kita perlu import dulu from date time, import time delta. Kita import time delta, terus kita kembali ke metode user auto login, tambahkan di sini time delta. Kalau kita bisa scroll di sini dan tipenya apa? Hanya mau kita set adalah menit. Misalnya saya set menjadi 1 menit. Tinggal kita tambahkan di sini kalau kita cek. Pertama adalah data, bentuknya dictionary. Data, bentuknya dictionary. Misalnya saya bikin seperti ini. Payloadnya adalah saya ambil dari email. Berisi tentang email user.email. Ini dari ini ya. Ini dari kita bisa mendapatkannya nanti dari pada saat dari pilot yang dikirim atau pilot request yang dikirim oleh user email. Terus setelah itu kita bisa lihat lagi di sini ada apa? Ada expired delta. Kita tambahkan expired delta token expired delta token expired. Oke, ini sudah terbentuk, sudah terbuat. Selanjutnya kita tinggal paste ke bagian ini. Access token, dan ini kita nanti tipe token type-nya adalah burial. Kita sudah membuat metode untuk mengenerate JWT-nya, JSON Web Token-nya, dan kita juga sudah memodifikasi out user login, metode user login untuk endpoint login kita. Jadi ketika nanti saat gagal loginnya, dia akan memberikan respon message login gagal. Kemudian ketika sukses, jadi dia akan memberikan message access token dan juga token type. Sekarang kita coba jalankan fast API run main.py. Oke, compile-nya berhasil. Sekarang kita pindah ke Postman. Oke, saya di sini emailnya access database saya adalah example@248xml.com dan passwordnya adalah tes aja. Kita coba login sekarang. Kalau semua fungsi ini berhasil, maka harusnya dia memberikan return login sukses, access tokennya dan juga token type. Kita coba login. Oke, sukses. Ya, nantinya di tutorial selanjutnya kita akan membuat sebuah dekorator untuk ketika misalnya user ingin mengakses halaman misalnya get user ya. Nanti kita akan membuat dekoratornya untuk memfilter supaya user itu nggak bisa mengakses
data user sebelum dia melakukan login. Dan nanti dia perlu mengirim mengirim pair tokennya di header request agar bisa mengakses halaman user. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kita terkait bagaimana caranya membuat JSON Web atau mengimplementasikan JSON Web Token di Fast API Framework. Selamat mencoba.